Berita 1. Dan pemirsa, untuk mengulas lebih dalam lagi terkait dengan perkembangan dari ratusan WNA yang ditangkap terkait dengan judi online dan menguak siapa sebenarnya pemodal atau dalang di balik judi online yang kian marak ini, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Pratama Dahlian Persada selaku pakar keamanan siber dari Sisrek, kemudian juga Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, dan yang terakhir adalah Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Mbak Zaza. Baik, Bapak-Bapak, kalau kita lihat terkait dengan berita pengantar tadi ya, 320 WNA yang ikut terjerat dalam pembongkaran sindikat yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Jadi sekarang kita melihat bahwa ini juga membuka peluang, indikasi bahwa Indonesia kini sudah menjadi potensinya basis baru dari kegiatan operasi kejahatan siber. Nah, oleh karena itu saya ingin ke pakar siber terlebih dahulu mungkin, Pak Pratama. Kalau kita lihat dari temuan tersebut dan banyaknya WNA asing yang juga terjaring, mengapa sebenarnya jaringan judi online internasional ini semakin meluas, terus beroperasi bahkan ke Indonesia ini di gedung perkantoran? Apakah memang Indonesia saat ini Anda lihat dalam tren hal tersebut menjadi salah satu safe haven mungkin, dan juga seberapa canggih sebenarnya teknologi yang bisa digunakan sindikat judol ini untuk menghindari pelacakan? Ya, menarik Mbak Zoza gitu. Sejak Kamboja mulai ganggu ya di sana ya, markas operasinya gitu. Kemudian ditutup sehingga beberapa pelakunya, bandar, agen dan lain-lainnya mencari tempat lain yang mungkin lebih aman. Dan mereka salah satunya menuju ke Indonesia. Kenapa kok di Indonesia? Pertama, di Indonesia ini pengguna internet sangat banyak sekali, ada 228 juta lebih pengguna internet gitu ya. Artinya user yang berpotensi untuk menjadi customernya judi online ini juga semakin banyak. Kemudian yang kedua adalah masalah pengawasan. Kita tahu di Indonesia ini berkali-kali masalah pengawasan itu menjadi problem begitu, dan mereka sangat tahu sekali bahwa ketika berhubungan dengan judi online gitu ya, yang dilakukan pemerintah itu tidak maksimal gitu, sehingga tidak bisa menutup operasi judi online itu sendiri gitu. Contohnya misalkan yang dilakukan penutupan jutaan website landing page oleh Komdiki begitu ya. Tetapi barusan saya cek beberapa detik yang lalu masih ada banyak sekali situs judi online yang masih on gitu, masih live, masih bisa digunakan gitu ya. Artinya mereka tahu bahwa pengawasannya kurang begitu. Kemudian yang ketiga, mereka juga merasa bahwa kalau di Indonesia ini mereka akan aman gitu, karena selama ini operasi mereka kan juga seperti ada yang jagain gitu ya, seperti ada yang belain. Kasus nyatanya kemarin kita lihat bagaimana beberapa staf di Komdiki begitu ya tertangkap gitu, ternyata mereka ikut melakukan perlindungan terhadap judi online ini begitu. Nah, oleh karena itu mereka merasa bahwa Indonesia ini tempat yang cukup enak lah untuk melakukan operasi jahatnya mereka begitu, Mbak Suza. Baik, fakta yang sangat mencenangkan ya, ternyata dari gembar-gembor yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pemerintah untuk terus memberantas judi online, justru sekarang judi online-nya pindah nih ke Indonesia kantornya dan beroperasi di gedung perkantoran langsung bahkan ya di pusat kota. Nah, kalau begitu Pak Arianto, bagaimana tanggapan Anda? Apalagi tadi poinnya adalah mengingat pemberantasan judi online digencarkan, tetapi ternyata justru pindah sekarang ke sini dan dinilai juga karena ada yang melindungi dan sepertinya kurang maksimal upaya pengawasan selama ini dilakukan. Saya sendiri kaget ya Mbak ya, ini kok bisa ketangkep judi sebanyak itu. Padahal itu kan namanya judi online. Dulu bayangan kita ya, kita tuh susah sekali nangkep para pelaku judi online itu kan pakai digital gitu ya. Patrolinya susah, dapatnya susah dari mana. Ternyata ini kayak ngerebek judi kopro aja kan. Saya jadi ingat dulu waktu itu saya pernah dulu saya ngerebek itu ya di Glodok sana itu. Semalam saya dapat kira-kira 90 waktu itu Pak. Saya bawa pulang langsung diperiksa, itu maraton kita itu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini ternyata yang katanya perjudian yang canggih yang digital itu ternyata masih bisa dibasmi atau ditangkap dengan yang konvensional kan gitu. Selama ini kita masih meraba-raba ya, judi online itu prakteknya di mana, sumbernya di mana, kemudian pelakunya di mana, kan susah itu dijangkau. Nah kok sekarang kok ada 320 di depan mata kita gitu.
Itu tadi kalau dikatakan oleh Pak Pratama pengawasan kurang ya memang kurang karena apa? Karena kita belum tahu persis anatomi daripada perjudian yang terjadi itu ternyata ada yang kayak gini ini gitu. Jadi saya kira ini menjadi koreksi kita ya. Jadi bahwa tapi intinya gini lah kalau menurut hemat saya pengawasan perjudian itu tidak hanya bisa dilakukan oleh aparat yang terkait, tetapi juga harus dari masyarakat juga gitu kan. Saya rasa kalau masyarakat tuh aware gitu ya, di Glodok situ kan banyak sekali orang asing ya gitu ya, sampai 300 gitu, kemudian prakteknya kayak gitu. Masa sih nggak bisa tahu tuh yang lingkungannya situ nggak ngecek kegiatannya apa ini. Nah ini saya sih kalau sarankan ini salah satu contoh bahwa yang tadi disampaikan oleh Pak Pratama tadi pengawasan lama. Nah ini di sini nih letaknya nih karena kita belum mengetahui anatomi kejahatan itu. Nah, ini menjadi sasaran kita gitu. Itu yang paling nomor satu kesan saya Bu. Yang nomor dua ini kesan saya ini polisi cara membuktikannya gimana kan gitu kan untuk membuktikan bahwa itu nanti memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan gitu. Ini harus koordinasi dengan jaksa ini karena kan ini ilmu baru nih menurut saya nih untuk membuktikan perjudian yang kayak gini ini gitu. Padahal kan kita kan UHP yang baru itu kan sangat lebih teliti itu ya untuk menentukan pasal-pasal itu. Tapi saya yakin ini kalau dengan kerjasama yang baik ya. Jadi kerjasamanya polisi bukan hanya kepada yang di lapangan saja untuk menangkap itu, tapi juga untuk membuktikannya itu sehingga proses ini 300 orang ini nanti bisa bisa dijerat dan kemudian dikirim. Yang tiga mengenai itu siapa aktor intelektual. Baik. Kita pikir kan dulu kan aktornya itu kan susah dicari ya karena servernya di mana gitu. Ternyata kalau ini kan kita bisa dilacak itu nanti siapa yang menyewa gedung itu, paling tidak ada aluran ke situlah yang terlibat di situlah. Kita sekarang susah untuk menemukan ini aktor ini intelektual itu enggak susah nih karena kan semua pakai digital gitu. Tapi intinya yang menyewa itu ya termasuk aktor juga kan, jadi bukan pelaku di lapangan gitu. Kira-kira gitu kesan saya. Baik. Nah kalau begitu saya ingin lihat dari sisi hukumnya sebelum kita menyaksikan ya, mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib. Tapi mungkin singkat saja mungkin dari Prof. Hipnu. Prof, kalau kita lihat ini kan aktor yang terlibat cukup banyak dan ada yang WNA asing. Nah pertanyaannya, apakah penegakan hukum di Indonesia sudah cukup kuat untuk dapat menjerat terkait dengan sindikat seperti ini, apalagi terkait dengan server dan juga aliran dananya, kemungkinan besar juga di luar negeri. Seperti apa? Ya, kira ini tergantung juga kemauan politik pemberantasan di online. Karena tadi Pak Arianto sudah lama sebetulnya di daerah Banyumas kecil pun itu sudah banyak sekali akhirnya ketangkep. Tapi ketangkepnya pun hanya tanda petik pelaku-pelaku di lapangan, pemain, tidak menyentuh pada akornya kan itu loh. Yang katanya tadi Kamboja, betul. Yang katanya Vietnam dan sebagainya. Sehingga pelaku-pelaku masyarakat di lapangan itu yang kena. Kebetulan saya diminta sebagai ahlinya. Jadi nggak sampai ke sana. Nah, oleh karena itu kita apresiasi sekali ini Polri membongkar ini. Karena ini menyangkut lintas negara. Kalau lintas negara, sekarang pertanyaannya sejauh mana ketelitian imigrasi. Juga melihat dari aspek orang asing tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, keberanian sekali. Karena ini di Jakarta loh. Jakarta Barat dekat Istana, berarti kan nekat banget ini. Jakarta Barat tapi dekat Istana. Ya. Wah, ini luar biasa. Artinya ini suatu juga. Saya kira kok jangan-jangan ada yang membackingi Pak Arianto. Ini yang saya cari kan. Oleh karena itu sebagai penegakan hukum saya kira tidak hanya batas pada pelaku, tapi juga tadi anatomi. Kata Pak Arianto, Pak Pratama. Anatomi seperti apa? Adakah orang di dalamnya? Siapa? Lah itu saya kira akan memberantas ke sana. Tanpa itu agak sulit. Nanti hanya pelaku-pelaku di lapangan saja. Begitu Pak. Ya memang menjadi seru juga ya kalau kita lihat ternyata bisa nih polisi-polisi di Indonesia yang bekerja dalam kasus ini membongkar hingga kepada aktor intelektual ya. Oleh karena itu kita akan nantikan terus sebenarnya. Nah sebelum kita melanjutkan dialog Bapak-Bapak, kita simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Nah, kalau sampai tadi kita terakhir ya, Bapak-Bapak sebelum menyimak kumandang azan maghrib, kita sebenarnya sepakat kita apresiasi kinerja dari Polri yang berhasil membongkar sindikat ini dan juga kita akan gali lagi untuk bisa mendorong hasil ini bisa maksimal. Mungkin penting juga untuk kita mendapatkan perspektif atau pemahaman sebenarnya dengan ratusan warga negara asing yang terlibat sebagai dalam sindikat ini, operator lintas negara. Nah, mungkin Pak Pratama bisa diberikan pemahaman juga atau konteks terkait dengan bagaimana sebenarnya arsitektur dari digital sindikat judi online seperti ini, Pak, bekerja. Ya, Mbak. Jadi judi online itu mereka berjenjang, Mbak. Mulai dari big boss-nya ya sebagai bandar, kemudian ada agen, kemudian ada operator di lapangan, ada customer service, ada orang IT, kemudian ada bagian payment, ada ngurusi keuangan dan lain-lain begitu. Nah, saya curiganya yang ada di Jakarta yang kemarin ketangkap itu mereka hanya frontline-nya aja, customer service, kemudian pelaku operator, kemudian pengumpul uang dan lain-lain. Oleh karena itu ini kesempatan bagus nih. Polri sudah luar biasa ya, melakukan berani melakukan penindakan gitu, nangkep 321 orang ini begitu. Nah, nanti tinggal tindak lanjutnya seperti apa? Jangan sampai nanti ini mereka segera dideportasi, jangan dulu gitu. Mereka harus diinterogasi begitu sampai nanti ketahuan sebenarnya beneficiary owner-nya itu siapa. Karena ini yang didapat banyak sekali, Mbak. Ada komputer, ada jaringan, ada handphone dan lain-lain ya gitu. Dan itu kan bisa diekstrak. Itu bisa dilakukan pengambilan informasi dengan digital forensik sehingga nanti bisa dipetakan sebenarnya mereka dapat perintahnya dari siapa sih, mereka beli rekeningnya dari siapa sih, yang menyediakan account-accountnya itu siapa sih gitu. Kemudian orang IT-nya siapa, pasti ada suppliernya itu, termasuk juga yang nyewa gedung dan lain-lain begitu. Nah, tadi di belakang sama Pak Arianto kita udah sependapat ini bisa menjadi titik balik yang sangat bagus gitu ya Polri untuk bisa menggulung komplotan ini, karena ternyata dengan tertangkapnya banyak orang ini semakin mudah kita melakukan deteksi, analisis, tracking gitu sehingga bisa didapatkan beneficiary owner-nya itu sebenarnya siapa sih, orang Indonesia atau orang luar sih gitu. Dan itu saya yakin bisa kita lakukan, Mbak.
Baik, baik Nat. Masih terkait dengan arsitektur digitalnya nih, Pak Pratama. Berkali-kali kita lihat bahwa situs-situs judi online itu oleh pemerintah dicoba untuk diblokir, tapi sepertinya diblokir satu muncul 1000, diblokir satu muncul 1000. Nah, pertanyaannya, ini sebenarnya kalah canggih di teknologi pemblokiran atau ada yang missing di bidang hal lain hingga akhirnya hal ini terus terulang? Enggak, Mbak. Yang caranya salah pemerintah kita gitu. Yang diblokir itu adalah landing page, halaman untuk login yang dimiliki oleh para agen itu. Sebenarnya kalau kita daftar judi online ya Mbak ya gitu, dimanapun ada jutaan website itu, nanti kita begitu login akan diarahkan ke hanya 5 atau 6 server saja. Nah, 5 atau 6 server itu yang harusnya diblokir, bukan landing page-nya. Landing page-nya ada jutaan, sekarang diblokir juta, nanti malam udah ada 3 juta gitu. Salah itu. Yang diblokir adalah servernya. Nggak perlu harus tahu servernya ada di Kamboja, di Filipina, dimanapun. Kita punya kemampuan pemerintah kita untuk memblokir IP address-nya. Dan kita bisa tahu tuh IP address servernya, itu aja yang diblokir. Kalau itu diblokir dengan benar, artinya apa? Orang begitu mau login, mau main, dia nggak akan bisa. Karena begitu direct ke servernya mati gitu ya. Nanti begitu servernya dihidupin lagi, misalkan sama bandarnya gitu ya, pasti pemain judi online itu akan diinfokan sama customer service-nya. Ini loh link barunya untuk main gitu. Nah, nanti kita masuk lagi tuh, tahu alamat servernya lagi tuh, matiin lagi gitu. Jadi bukan melakukan blokir jutaan website yang itu nggak akan ada gunanya sebenarnya gitu. Baik. Caranya itu yang sebenarnya masih salah gitu. Kalau caranya itu dibenerin gitu ya, yang diblokir oleh servernya, orang nggak akan bisa main itu Mbak. Mau dari manapun nggak akan bisa main. Baik, ini catatan penting nih untuk pemerintah ya, agar memperbaiki bagaimana cara dalam mengatasi terkait dengan maraknya judi online. Nah, kalau begitu, Pak Arianto, setelah temuan ini, apakah dari tim kepolisian, Pak, berdasarkan kebiasaan yang ada ya, secara otomatis akan langsung berkoordinasi dengan PPATK untuk dapat melacak, menelusuri terkait dengan aliran dana ataupun yang berkaitan dengan transaksi tersebut, dan sejauh mana sebenarnya Anda melihat efektivitas dari pendekatan follow the money untuk dapat mengungkap kasus-kasus seperti ini? Ya, saya pikir ini contoh ya, suatu contoh ya. Dan tanpa ada kasus ini pun dari dulu itu polisi setiap mengungkap kasus itu, apalagi kejahatan yang modern ya, bukan kejahatan konvensional, itu selalu mengutamakan pada koordinasi dengan instansi yang terkait. Nah, khususnya untuk yang digital ini, pasti kita akan memanfaatkan dengan semua orang yang terkait dengan ini, misalkan dengan OJK, dengan perbankan, dengan PPATK, dengan cyber yang lain itu. Cuman pertanyaan saya gini, apakah bisa polisi itu sekarang itu menjangkau semua? Sedangkan Pak Pratama tadi mengatakan pemerintah saja masih salah kok caranya nangkep itu kan. Apalagi polisi Pak. Polisi itu kemampuan cybernya kan cuma memonitor aja sekarang ini. Memonitor kemudian nangkep yang salah-salah. Tapi kalau untuk mencari server yang kira-kira mana yang perlu ditutup dan sebagainya itu kan kemampuan dari Komdiki gitu. Yang punya itu kan baru itu kan Pak gitu. Makanya dalam kesempatan ini kalau saran saya memang, dan dari dulu saya nyarankan kepada, saya hanya polisi ya, jadi dari polisi itu kan tugasnya menyidik. Menyidik itu nggak akan mungkin bisa dengan kemampuan penyidikan yang biasa itu tanpa dibantu oleh kemampuan penyidikan khusus yang dipunyai oleh masing-masing seksi. Dalam hal ini butuh penyidik yang ahli dalam bidang follow the money itu Pak ya, mengenai perbankan, mengenai cybernya juga, mengenai PPATK-nya itu harusnya bergabung jadi satu tuh Pak. Itu cara membongkarnya ini. Karena tanpa itu kalau kita kesadaran pada polisi, hanya polisinya tidak tahu, nanti nggak terbuka. Seperti Pak Ibnu tadi curiga, tak tahu tapi pura-pura nggak tahu gitu. Ini kalau ini dalam kaitan ini Pak Ibnu Prof, ini betul-betul nggak tahu Pak itu bagaimana kita membongkar itu tadi seperti Profesor Pratama tadi kan katakan kan gitu. Ya. Jadi itulah kok ini yang kita hadapi. Pompong sekarang ini kita sudah dikasihkan jejak-jejak yang jelas gitu ya, jejak-jejak untuk mencari siapa servernya. Kita kan ada jejak sekarang tuh. Kemudian siapa yang pelaku yang di belakangnya ini kan jejak yang manualnya ada, saya kira akan lebih mudah gitu, ketimbang kalau kita cuma dapat jejak digitalnya itu. Kira-kira ini kesempatan bagus untuk membangun bagaimana kerjasama, dan saya saran pada pemerintah juga ini, mungkin pada DPR perlu dipikirkan kembali Pak, itu pembentukan penyidik khusus. PPNS yang khusus mengenai digital ini harus ditambah itu, jangan hanya mendasarkan pada yang satu penyidik saja itu saya kira itu nggak akan kira-kira itu.
Karena kita sepakat untuk mendukung bagaimana pengungkapan kasus ini bisa berjalan dengan maksimal. Prof. Hipnu, apakah Anda melihat penting juga bagi teman-teman kita mungkin di kepolisian dan juga kejaksaan untuk memperhatikan terkait dengan nantinya beban pembuktian atau proses pembuktian dalam sidang terkait dengan sindikat internasional yang melibatkan orang yang sangat banyak, berbagai peran, bahkan juga transaksi yang begitu rumit. Nah, apa saja yang harus diperhatikan, Prof, ketika nanti membuktikan terkait dengan memang benar ini adalah suatu tindakan kriminal internasional? Ya, kalau kita lihat modus operandinya itu suatu yang biasa, Mbak. Tadi sudah katakan, lokus deliktinya jelas di Jakarta Barat. Tempus deliktinya sudah jelas di Jakarta juga. Waktunya kemarin dalam bulan ini. Kemudian pertanyaannya, alat apa yang dipakai? Ketika suatu kejahatan menggunakan IT, itu dalam KUHA baru itu lebih mudah. Kan bukti yang ada dalam KUHA baru itu diantara adalah bukti elektronik. Itu tadi para bukti elektronik dengan digital forensik itu tidak akan pernah pergi, tidak akan pernah hilang. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini kemampuan polisi untuk mengungkap itu harus meningkat. Kalau judul-judul kemarin itu hanya para pelaku, tadi kita diskusi hari ini, kita harus meningkat pada pemilik server. Oke. Siapa yang dilakukan? Ini yang saya kira menjadi PR. Jadi dalam konteks hukum materialnya terhadap pasal 286 tentang judi, itu mudah, ancaman 9 tahun. Tentang pembuktiannya juga mudah, karena lokus tempusnya jelas. Buktinya bukti elektronik, dan itu tidak akan hilang. Segera bagaimana kemampuan membaca alur, membaca digitalnya ahli-ahli forensik, saya kira akan terungkap semua. Disitulah yang tadi dikatakan, sejauh mana nanti Polri mengungkap ini. Adakah faktor X, adakah faktor X, faktor Y yang kaitannya kok sebanyak ini melakukan suatu kejahatan yang ibaratnya terang-terangan di dekat ibu kota. Nah, ini yang jadikan problem. Ini yang saya kira PR tersendiri, mudah-mudahan Polri meningkat. Yang kemarin judul kemarin masih biasa-biasa, kemarin meningkat pada kelompok-kelompok server ataupun dalang yang di belakangnya. Pembuktiannya mudah, Mbak. Hukumnya jelas. Oke. Tergantung kemauan politik, tindakan kaitannya. Baik, jadi karena hukum materialnya juga sudah mewadahi, jadi sekarang kembali kepada kemauan ya, komitmennya ya untuk bisa membongkar hingga ke akarnya, tidak hanya kepada para operator atau pemainnya di lapangan saja. Nah, kita bergerak sedikit Bapak-Bapak, sekarang setelah ini ditangani oleh pihak kepolisian, setelah diungkap ya. Nah, saya ingin tanya ke Pak Pratama, dalam kasus-kasus sindikat judi online internasional seperti yang ditemukan di Hayamuruk ini Pak, seberapa besar sebenarnya kemungkinan aktivitas tersebut juga berkaitan dengan kegiatan siber lainnya mungkin seperti jual beli data pribadi, terus kemudian phishing atau juga data-data perbankan. Apakah biasanya ini bisa dilakukan juga dalam kegiatan yang mereka jalankan atau berbeda kegiatan lagi, kegiatan siber yang lain? Ya, Mbak. Ini udah pasti nggak hanya judi online, Mbak. Mereka pasti akan juga melakukan scam online, entah love scam ataupun scam-scam yang lain begitu. Dan juga di sini pasti ada kejahatan perbankan juga, jual beli rekening, kemudian jual beli account dan lain-lain begitu. Jadi ini memang udah satu ekosistem gitu ya. Kalau ada judi online, biasanya ada pinjol juga, kemudian ada jual beli rekening, kemudian ada scam dan lain-lain begitu. Karena infrastrukturnya ya cuma itu aja gitu, dari komputer, server dan lain-lain begitu. Jadi mereka bisa mengelola itu sekaligus, Mbak, gitu. Jadi memang ini kurang ajar, walaupun orang-orang ini targetnya bukan Indonesia ya kalau scam ya, karena kan mereka nggak bisa bahasa Indonesia ya. Targetnya adalah orang-orang di negaranya masing-masing begitu. Nah, tetapi bisa jadi kalau ini dibiarkan begitu, mereka bisa merekrut orang-orang Indonesia ex Kamboja gitu. Korbannya juga nanti akan banyak orang-orang Indonesia gitu. Oleh karena itu, kenapa penting sekali ini segera diusut, kemudian di-track aliran dananya gitu ya, cari rekening penampungnya gitu, cari rekening nomininya gitu, pasti ketemu, saya yakin pasti ketemu gitu. Polri bisa lah, saya yakin gitu. Kendalanya nanti ya tinggal itu aja, berani apa enggak gitu. Kalau Prof. Hipnu niat apa enggak gitu, ada kemauan apa enggak gitu aja sih gitu. Kalau secara teknologi sangat gampang sekali gitu, secara tracking aliran uang juga nggak ada masalah gitu. Jadi sebenarnya tinggal ayo mau jalan apa enggak gitu sih, Mbak.
Baik, jadi sudah pasti ya kemungkinan besar selain judi online mereka juga melakukan kejahatan-kejahatan siber lain karena ekosistemnya biasanya seperti itu dan teknologinya sama saja ya. Baik, nah Ya. kalau begitu dengan begitu banyaknya hal yang bisa terungkap dari sindikat yang ditemukan di Hayam Huruk ini, menurut hemat Anda Prof. Hipnu, bagaimana sebaiknya tim kepolisian dapat bekerja secara efektif dan juga efisien agar setiap hal atau temuan ini bisa berjalan dengan maksimal penanganannya, tapi juga tidak melupakan bahwa yang paling penting adalah membuat Indonesia dan penegakan hukumnya juga menjadi hal yang tidak bisa dinego. Ya, tadi Pak Pratama tadi ada IT sudah memberikan gambaran. Tadi saya katakan ini suatu yang tidak sulit. Lokus deliknya jelas, tempus deliknya jelas, buktinya apalagi IT lagi. IT itu suatu yang tidak terbantahkan, sepanjang tidak dihilangkan. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini, kita harus meningkat, Mbak. Tadi saya katakan, dari yang dulu itu pelaku, pengguna, sekarang pada titik pemilik server. Satu. Kemudian yang kedua, sekarang pertanyaannya, kalau kita lihat kasus-kasus kemarin, itu hanya pelaku lapangan. Kita bisa nggak Polri menentukan aktor-aktor intelektual? Karena ini akan menyangkut sejauh mana penegak hukum juga pencucian uang. Karena kalau kita lihat, yang kemarin aja Pratama, itu triliunan tuh. Angka itu, di kabupaten aja hampir miliaran. Kabupaten loh beredarnya. Nah ini apalagi di tingkat ibu kota. Nah ini yang kita belum mendengar dari Polri sejauh mana pertukaran uang dari jurnal yang kita lakukan. Dengan demikian akan diketahui sejauh mana dia menggunakan fasilitas judi online. Karena paling tidak negara harus juga tahu, jangan-jangan orang Indonesia menggunakan judi online semua. Dalam karakteristik seperti apa, tingkatan ekonomi seperti apa, tingkatan strata sekolah seperti apa. Ini karena untuk pendidikan ke depan. Karena tampaknya judi online ini tidak akan tapi terus bertambah berkaitan dengan teknologi yang tidak kalah tadi, kan gitu loh. Ini yang harus dilakukan. Jadi kalau segi hukum saya kira no problem, Mbak. Tinggal kemauan. Tapi segala kemampuan untuk mencegah. Bagaimana mencegah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ini yang saya kira belum kita lihat temukan dalam suatu press release dari Polda Metro. Baik, apalagi ada tadi dugaan ya sempat kita membahas jangan-jangan ada yang nge-backing ini karena lokasinya sangat dekat juga dengan kawasan pusat kota, dekat istana. Jadi kita harapkan tidak hanya berhenti dari operator-operator atau pemain di lapangan tapi juga sampai kepada akarnya agar Indonesia tidak menjadi safe haven dari praktik jahat seperti ini. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik. Kita kawal bersama-sama bagaimana pengungkapan kasus ini. Salam sehat Bapak-bapak. Terima kasih. Selamat sore, Prof.